Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Monika Oktaviani dengan NPM C1C0228083. Saya dari kelas 3D. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi mata kuliah hukum bisnis. Materi yang pertama yaitu tentang merger, konsolidasi, akuisisi, dan kepailitan. Ini disusun oleh kelompok 2. Ada 2 pokok pembahasan, yaitu ada 1, tujuan merger konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan. Yang kedua yaitu pengertian merger, konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan. Yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan merger, konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan. Pokok pembahasan yang kedua yaitu tentang sejarah kepailitan, beberapa pengertian, akibat dijatuhkannya pailit, golongan orang berpiutang, pengurusan harta pailit, keadaan hukum debitur setelah berakhirnya pemberesan, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan yang terakhir yaitu tentang pengadilan niaga. Yang pertama yaitu tentang tujuan merger, konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan. Yaitu pertama, membeli produk lain atau lines untuk melengkapi produk lain dari perusahaan yang akan mengambil alih atau menghilangkan ketergantungan perusahaan tersebut pada produk lain atau servis lain yang ada pada saat ini. Kedua, memperoleh akses teknologi baru atau yang lebih canggih. Yang ketiga, memperoleh pasar atau pelanggan baru dari perusahaan yang jadi objek MKA. Yang keempat, memperoleh hak-hak pemasaran atau produksi dari perusahaan objek MKA. Yang kelima, memperoleh kepastian atau pasokan bahan baku dengan kualitas baik selama dipasok perusahaan MKA. Yang keenam, melakukan investasi atas keuangan perusahaan yang berlebihan dan tidak terpakai. Yang ketujuh yaitu mengurangi dan menghambat persaingan. Dan yang terakhir yaitu mempertahankan kontinuitas bisnis. Yang kedua tentang pengertian merger, konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan. Apa sih itu merger? Merger atau penggabungan usaha adalah penggabungan dari 2 atau lebih perusahaan dengan cara tetap melindungi berdirinya satu perusahaan dan melikuidasi perusahaan yang lain. Pengertian dari konsolidasi atau peleburan usaha adalah penggabungan dari 2 perusahaan atau lebih dengan cara mendirikan perusahaan baru dan melikuidasi perusahaan-perusahaan yang ada. Akuisisi adalah pengambilan alihan kepemilikan suatu perusahaan. Dan pengertian dari pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasifa perseroan beralih karena hukum kepada 2 perseroan atau lebih sebagai aktiva dan pasifa 2 atau lebih perseroan. Yang selanjutnya yaitu tentang kelebihan dan kekurangan merger, konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan. Yang pertama yaitu kelebihan dan kekurangan merger. Kelebihan merger yaitu yang pertama, memakai nama perusahaan pengambilan ahli. Yang kedua yaitu biaya itu lebih kecil. Yang ketiga, tidak memerlukan surat izin usaha baru. Sedangkan kekurangan dari merger itu yaitu menimbulkan polemik baru. Nah, kelebihan dan kekurangan konsolidasi yang pertama memakai nama perusahaan baru. Yang kedua, menghilangkan polemik dari masing-masing perusahaan. Sementara kekurangan dari konsolidasi yaitu berbiaya lebih mahal dan diperlukan surat izin usaha yang baru. Kelebihan dan kekurangan akuisisi yaitu kelebihannya masih memakai nama lama, tidak memerlukan surat izin usaha baru. Sementara kekurangannya yaitu kurang efisien, mudah terjadi di aplikasi atau duplikasi atau pemborosan, dan kepemilikan perusahaan berubah. Dan yang terakhir, kelebihan dan kekurangan pemisahan. Yang pertama yaitu kelebihannya masih memakai nama lama dan baru. Yang kedua, tidak atau perlu surat izin usaha baru. Dan yang terakhir, tidak perlu program rasionalisasi. Sementara kekurangan dari pemisahan yaitu tidak memakai nama lama, perlu surat izin usaha baru, perlu program rasionalisasi. Selanjutnya yaitu sejarah kepailitan.
Pilot pada masa Hindia Belanda tidak dimasukkan ke dalam KUH Dagang atau WVK dan diatur dalam peraturan tersendiri ke dalam Vlisman Verordening sejak 1906 yang dahulu diperuntukkan bagi pedagang saja, tetapi kemudian dapat digunakan untuk golongan mana saja. Pada tahun 1997, ketika krisis ekonomi melanda Indonesia, di mana hampir seluruh sendi kehidupan perekonomian nasional rusak, termasuk dunia bisnis dan masalah keamanan investasi di Indonesia, krisis tersebut membawa makna perubahan yang sangat penting bagi perkembangan peraturan kepailitan di Indonesia selanjutnya. Pada tahun 1998, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan yang merupakan pertama, perbaikan terhadap Vlisman Verordening 1996. Yang kedua, adanya penambahan pasal yang mengatur tentang penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Dan yang terakhir, mengenal istilah pengadilan niaga di luar pengadilan umum untuk menyelesaikan sengketa bisnis. Pada tahun 2004, pemerintah mengeluarkan lagi Undang-Undang Nomor 37 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang didasarkan pada beberapa asas. Yang pertama yaitu asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan, dan asas integrasi. Selanjutnya yaitu beberapa pengertian. Kepailitan. Apa sih itu kepailitan? Kepailitan itu adalah situasi umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim. Pengawasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Nah, tujuan pernyataan pailit ini adalah untuk mendapatkan suatu penyitaan umum atas kekayaan debitur untuk kepentingan semua orang yang mengutanginya. Akibat dijatuhkannya pailit. Yang pertama yaitu debitur kehilangan atas segala haknya untuk menguasai dan mengurus atas kekayaan harta bendanya. Yang kedua, utang-utang baru tidak lagi dijamin oleh kekayaannya. Yang ketiga, untuk melindungi kepentingan debitur. Dan yang terakhir yaitu harus diumumkan di 2 surat kabar. Selanjutnya yaitu tentang golongan orang berpiutang. Ada 2 golongan orang yang berpiutang. Yang pertama yaitu golongan separatisan, yaitu kreditur pemegang gadai, jaminan, atau hak atas kebendaan lainnya. Sementara yang kedua yaitu ada golongan dengan hak privilege, yaitu orang-orang yang mempunyai tagihan yang diberikan kedudukan istimewa. Selanjutnya tentang pengurusan harta pailit. Yang pertama yaitu ada hakim pengawas, yang kedua kurator, dan yang terakhir ada panitia kreditur. Keadaan hukum debitur setelah berakhirnya pemberesan. Nah, setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat, maka kreditur memperoleh kembali hak eksekusi terhadap harta debitur mengenai piutang mereka yang belum dibayar. Yang selanjutnya yaitu tentang penundaan kewajiban pembayaran utang. Keadaan surcharge dapat diajukan ketika harus persetujuan lebih setengah kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui. Yang kedua, hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 dari tagihan yang diakui atau sementara diakui. Yang ketiga, diumumkan di 2 koran dan berita negara Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu ada pengadilan niaga. Di sini ada beberapa tugas dan fungsi pengadilan niaga. Yang pertama ada memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang kedua yaitu berwenang memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan. Dan yang ketiga yaitu prosedur yang diterapkan lebih cepat dalam hal yang pertama perkara selesai dalam 30 hari, tidak ada banding, dan dimungkinkan diajukan peninjauan kembali atau PK. Nah, itu tadi materi dari kelompok 2. Kita lanjut ke materi paten yang disusun oleh kelompok 3. Ada beberapa pokok pembahasan. Yang pertama yaitu ruang lingkup paten,
kedua permohonan paten, yang ketiga pengalihan dan lisensi paten, keempat pembatalan paten, kelima paten sederhana, dan yang terakhir PCT dan TRIPS. Yang pertama yaitu ruang lingkup paten. Paten menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 ialah hak eksekutif yang diberikan negara kepada penemu di bidang teknologi selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri investasinya atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Dalam hal ini, pemegang paten adalah penemu sebagai pemilik paten. Pendaftaran paten itu adalah wajib bagi investor. Perlindungan hukum baru diberikan negara kepada investor apabila pendaftaran paten tersebut telah dilaksanakan. Pertama yaitu ada penemu paten atau investor. Nah, menurut Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001, paten adalah bisa penemu perorangan atau badan hukum. Di sini khusus untuk badan hukum tidak dianggap sebagai penemu paten, tetapi hanya pemegang hak patennya saja. Pemegang paten yaitu pertama, penemu sebagai pemilik paten, kedua, penerima hak dari pemilik paten, ketiga, penerima lebih lanjut dari penerima hak. Kedua yaitu ada penemuan yang dapat diberikan paten. Nah, menurut pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, penemuan yang diberikan paten harus memenuhi kriteria, yaitu yang pertama penemuan baru, yang kedua mengandung langkah inventif, yang ketiga dapat diterapkan dalam bidang industri. Ketiga, penemuan yang tidak dapat diberikan paten. Menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, penemuan yang tidak diberikan paten adalah yang pertama, proses atau hasil produksi yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Yang kedua, metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan. Yang ketiga, teori metode bidang ilmu pengetahuan atau semua makhluk hidup kecuali jasad renik. Dan yang terakhir yaitu proses biologis yang esensial, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Keempat yaitu penemuan tidak dianggap telah ditemukan. Nah, menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, penemuan yang tidak dianggap telah diumumkan jika 6 bulan sebelum permintaan paten diajukan. Ada yaitu penemuan tersebut dipertunjukkan dalam suatu pameran internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi. Selanjutnya itu diakui secara resmi. Yang ketiga, dalam suatu pameran nasional di Indonesia yang resmi atau diakui sebagai resmi. Dan yang terakhir, penemuan dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan. Yang kelima yaitu ada jangka waktu paten. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, jangka waktu berlakunya suatu paten adalah paten diberikan untuk jangka waktu 20 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak diperpanjang lagi. Untuk paten sederhana, jangka waktu adalah 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang lagi. Selanjutnya yaitu ada permohonan paten. Permohonan paten diatur dalam pasal 20 sampai dengan 41 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Dan selanjutnya ada pengalihan dan lisensi paten. Di Indonesia, pemegang paten wajib melaksanakan, namun tetap diberikan pengecualian jika pelaksanaan paten tersebut secara ekonomi hanya layak bila dibuat dengan skala regional yang disetujui Direktorat Jenderal Paten di Departemen Hukum dan HAM. Pasal 66 sampai dengan pasal 87 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 mengatur tentang pengalihan dan lisensi paten. Yang selanjutnya yaitu tentang pembatalan paten. Pembatalan paten diatur dalam pasal 88 sampai dengan pasal 98 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Selanjutnya ada paten sederhana.
Badan sederhana diatur dalam pasal 104 sampai dengan pasal 109 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Yang dapat diberikan paten sederhana yaitu pertama, hanya untuk investasi, kedua, investasi berupa produk kasat mata yang memiliki kualitas sederhana, yang ketiga, permohonan pemeriksaan substantif, yang keempat yaitu paten sederhana tidak dapat dimintakan lisensi wajib. Yang terakhir yaitu ada PCT dan TRIPS. Patent Compression 3D atau PCT adalah Traktat Internasional Kerjasama Paten yang bertujuan untuk melaksanakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi perlindungan hukum terhadap setiap investasi. Nah, itu saja tadi materi kelompok yang disusun oleh kelompok 3. Kita lanjut ke materi selanjutnya yang disusun oleh kelompok 4 mengenai merek dagang dan indikasi geografis. Yang pertama yaitu ada ruang lingkup merek. Merek atau brand dalam bahasa Inggris diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang merupakan perbaikan dan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992. Penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya yang menonjol antara lain menyangkut proses penyelesaian permohonan berkenaan dengan hak prioritas, perlindungan terhadap merek dagang dan merek jasa, dan perlindungan terhadap indikasi geografis, selain perlindungan terhadap indikasi asal. Selanjutnya, mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian atau bisnis, penyelesaian sengketa merek pun memerlukan peradilan khusus, yaitu peradilan niaga. Sejak Indonesia meratifikasikan perjanjian WTO dan TRIPS yang merupakan lampirannya, Indonesia harus tunduk kepada aturan yang bersifat global tersebut. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 merupakan bagian dari penyempurnaan ditambah dengan Kepres Nomor 17 Tahun 1997. Indonesia telah mengesahkan Mark Law Trade atau TLT yang merupakan perjanjian internasional menyangkut penyederhanaan dan pengharmonisaan prosedur administrasi dalam kaitannya dengan aplikasi nasional dan perlindungan merek. Pengertian merek. Beberapa pengertian menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah merek, yang kedua itu adalah merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Hak merek. Apa sih itu hak merek? Hak merek itu adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum mereka. Merek untuk jangka waktu tertentu, memakai sendiri merek tersebut, atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya. Yang kedua, B, itu ada permohonan pendaftaran merek. Penolakan permohonan pendaftaran merek menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek tidak dapat didaftarkan apabila merek-merek tersebut mengandung salah satu unsur. Yang pertama, bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Yang kedua, tidak memiliki daya pembeda. Yang ketiga, telah memiliki menjadi milik umum. Dan yang terakhir merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Penolakan permohonan pendaftaran merek menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek tidak dapat didaftarkan apabila merek-merek tersebut mengandung salah satu unsur. Yang pertama, memiliki unsur yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, ketertiban umum. Yang kedua, tidak memiliki daya pembeda. Yang ketiga, telah memiliki menjadi milik umum berkaitan dengan barang jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Yang kedua, ada syarat dan tata cara permohonan merek. Syarat dan tata cara permohonan merek menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Yang pertama, permohonan diajukan dalam bahasa Indonesia.
Untuk merek bahasa asing atau di dalamnya terdapat huruf selain huruf Latin, wajib disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Kedua, permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya dengan dilampiri bukti pembayaran biaya. Yang ketiga, permohonan untuk dua kelas barang atau lebih dan atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Dan yang terakhir yaitu permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas permohonan harus diajukan dalam waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota WTO. Materi selanjutnya tentang pendaftaran merek. Yang pertama yaitu merek yang tidak dapat didaftarkan dan ditolak. Pada pasal 20 Undang-Undang Merek ini yang mengatur tentang merek yang tidak dapat didaftarkan dan ditolak. Merek tidak dapat didaftarkan jika bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undang, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Ketentuan yang mengatur tentang merek yang tidak didaftarkan dan merek yang ditolak selanjutnya adalah pasal 21 Undang-Undang Merek dan pasal 22 Undang-Undang Merek. Yang kedua yaitu pemeriksaan substantif merek. Pemeriksaan substantif merek merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap permohonan pendaftaran merek. Segala keberatan dan atau sanggahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 17 menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantif. Yang ketiga yaitu ada perbaikan sertifikat. Pada pasal 27 Undang-Undang Merek ini mengatur mengenai perbaikan sertifikat. Pemilik merek terdaftar atau kuasanya dapat mengajukan permohonan perbaikan secara tertulis kepada Menteri dalam hal terdapat kesalahan sertifikat merek sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 tanpa dikenal biaya. Dalam hal kesalahan sertifikat merek disebabkan oleh kesalahan pemohon dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek, perbaikan sertifikat merek dikenai biaya. Yang keempat yaitu ada permohonan banding. Nah, permohonan banding ini diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan ketembusan yang disampaikan kepada Menteri dengan dikenai biaya. Permohonan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan permohonan. Yang kelima yaitu ada Komisi Banding Merek. Pada pasal 33 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang Komisi Banding Merek. Komisi Banding Merek terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, ahli di bidang merek sebagai anggota, dan pemeriksaan senior sebagai anggota. Anggota Komisi Banding Merek berjumlah paling banyak 30 orang. Pada pasal 34 Undang-Undang Merek ini menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan anggota, susunan organisasi, tugas, dan fungsi Komisi Banding Merek diatur dengan peraturan pemerintah. Yang keenam yaitu ada jangka waktu perlindungan dan perpanjangan. Pada pasal 35 Undang-Undang Merek juga mengatur tentang jangka waktu perlindungan dan perpanjangan merek. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Selanjutnya yaitu ada pengalihan hak dan lisensi. Pengalihan hak. Pasal 41 Undang-Undang Merek mengatur tentang pengalihan hak merek. Hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan yang mengatur lisensi selanjutnya adalah pasal 43 Undang-Undang Merek dan pasal 45 Merek. Lisensi. Pada pasal 42 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang lisensi. Pemilik merek terdaftar dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan atau jasa. Selanjutnya yaitu ada merek kolektif.
pada pasal 46 Undang-Undang. Nah, pada pasal 46 Undang-Undang merek ini mengatur bahwa permohonan pendaftaran merek sebagai merek di kolektif hanya dapat diterima jika dalam permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa merek tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif. Selanjutnya yaitu ada permohonan pendaftaran merek internasional. Pasal 52 Undang-Undang. Permohonan pendaftaran merek internasional dapat berupa permohonan yang berasal dari Indonesia ditujukan ke Biro Internasional melalui Menteri, atau permohonan yang ditujukan ke Indonesia sebagai salah satu negara tujuan yang diterima oleh Menteri dari Biro Internasional. Selanjutnya yaitu ada indikasi geografis. Pada pasal 53 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang indikasi geografis. Indikasi geografis dilindungi setelah indikasi geografis didaftarkan Menteri. Pemohonan merupakan lembaga yang mewakili masyarakat di wilayah geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan produk berupa sumber daya alam, barang, dan barang kerajinan tangan, dan hal industri. Dan pemohonan yang merupakan pemerintah daerah, provinsi, atau kabupaten, kota. Yang pertama yaitu ada pendaftaran indikasi geografis. Nah, pada pasal 56 Undang-Undang Merek mengatur pendaftaran indikasi geografis. Permohonan geografis tidak dapat didaftarkan jika bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undang, moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Pasal 57 Undang-Undang Merek ini mengatur bahwa terhadap penolakan dapat dimintakan banding kepada Komisi Banding Merek. Yang kedua yaitu ada pemeriksaan substantif. Pada pasal 58 merek ini mengatur tentang pemeriksaan substantif. Ketentuan mengenai pemeriksaan substantif merek sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 sampai pasal 26 berlaku secara mutandis bagi pemeriksaan substantif. Yang ketiga yaitu ada jangka waktu perlindungan dan perpanjangan. Pada pasal 61 Undang-Undang Merek ini mengatur jangka waktu perlindungan dan perpanjangan. Indikasi geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis pada suatu bidang. Yang keempat yaitu ada indikasi asal. Pada pasal 63 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang indikasi asal. Indikasi asal dilindungi tanpa melalui kewajiban pendaftaran atau secara deklaratif sebagai tanda asal suatu barang dan atau jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan. Yang kelima yaitu ada pelanggaran atas indikasi geografis. Pada pasal 66 Merek, ini mengatur tentang pelanggaran atas indikasi geografis, mencakup pemakaian indikasi geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas barang dan atau produk yang tidak memenuhi dokumen deskripsi indikasi geografis. Pada pasal 55 Undang-Undang Merek juga mengatur bahwa indikasi geografis dapat didaftarkan berdasarkan perjanjian internasional. Yang keenam yaitu ada gugatan. Pada pasal 67 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang gugatan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 dapat diajukan gugatan. Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Pembatalan dan pencoretan merek dicatat dan dituliskan dalam berita resmi merek. Yang ketujuh yaitu ada pembinaan dan pengawasan indikasi geografis. Pada pasal 70 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang pembinaan dan pengawasan indikasi geografis. Pembinaan indikasi geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Nah, pada pasal 71 Undang-Undang Merek mengatur tentang pengawasan. Pengawasan dapat pula dilakukan oleh masyarakat. Pengawasan dilakukan untuk menjamin tetap adanya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diterbitkan indikasi geografis dan mencegah penggunaan indikasi geografis secara tidak sah. Selanjutnya yaitu ada penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek. Yang pertama tentang penghapusan.
Nah, pada pasal 72 Undang-Undang Merek mengatur tentang penghapusan. Permohonan penghapusan dapat diajukan oleh pemilik merek dan atau kuasanya, baik untuk sebagian atau untuk seluruh jenis barang dan atau jasa. Dalam hal masih terikat perjanjian lisensi, penghapusan hanya dapat dilakukan jika hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi. Kedua yaitu pembatalan. Pada pasal 76 Undang-Undang Merek mengatur tentang pembatalan. Gugatan pembatalan pemerek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 dan atau pasal 21. Pasal 77 Undang-Undang Merek mengatur tentang gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun, terhitung sejak awal pendaftaran merek. Selanjutnya yaitu ada sistem jaringan dokumentasi dan informasi merek dan indikasi geografis. Pada pasal 80 Undang-Undang Merek mengatur sistem jaringan dokumentasi dan informasi merek dan indikasi geografis sebagaimana dimaksud dalam pasal 80. Diselenggarakan melalui sarana elektronik dan non-elektronik yang dapat diakses secara nasional dan internasional. Selanjutnya yaitu ada penyelesaian sengketa. Pertama, tentang gugatan atas pelanggaran merek. Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan untuk barang dan jasa yang sejenis berupa gugatan dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Kedua yaitu ada tentang tata cara gugatan di pengadilan niaga. Pasal Undang-Undang Merek ini mengatur tentang tata cara gugatan di pengadilan niaga. Gugatan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 30 ayat 3, pasal 68, pasal 74, dan pasal 76 diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga wilayah hukum tempat tinggal. Selanjutnya tentang penyelesaian sengketa. Pertama tentang kasasi. Pasal 88 Undang-Undang Merek juga mengatur permohonan kasasi diajukan paling lama 14 hari setelah putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera pada pengadilan niaga yang telah memutuskan gugatan. Keempat, tata cara pelaksanaan putusan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembatalan dan penghapusan oleh Menteri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 sampai dengan pasal 75, diatur dengan peraturan pemerintah. Kelima, yaitu ada alternatif penyelesaian sengketa. Pada pasal 93 Undang-Undang Merek mengatur juga tentang alternatif penyelesaian sengketa. Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Yang keenam yaitu ada penetapan sementara pengadilan. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, pemilik merek terdaftar yang haknya dirugikan dapat meminta hakim pengadilan niaga untuk menerbitkan surat-surat penetapan sementara tentang pencegahan masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran hak atas merek ke jalur perdagangan. Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak atas merek tersebut, pengamanan dan pencegahan hilangnya barang bukti oleh pelanggar, dan penghentian pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar. Ketujuh yaitu penyidikan. Pada pasal 99, merek ini mengatur tentang hal penyidikan. Penyidikan berwenang melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek, pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindakan pidana di bidang merek, permintaan keterangan dan barang bukti dari orang sehubung dengan tindak pidana di bidang merek, pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindakan pidana di bidang merek, penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen yang lain yang berkenaan dengan tindakan pidana di bidang merek serta penyitaan. Selanjutnya ada ketentuan pidana.
Pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan atau jasa yang sejenis tersebut juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana sebagaimana diatur dalam pasal 100 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Sebagai berikut. Pada ayat 1, setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Pada pasal ayat 2 berbunyi tentang setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Kita dapat membaca selengkapnya mengenai ketentuan pidana pelanggaran hak atas merek pada pasal 100 sampai dengan 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 sebagai informasi tindak pidana sebagaimana dimaksud adalah delik aduan. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang hak cipta yang disusun oleh kelompok 7. Di sini ada beberapa topik pembahasan. Yang pertama tentang ruang lingkup hak cipta, fungsi dan hak cipta, hak ekonomi dan hak moral, hak terkait, ciptaan derivatif, pendaftaran hak cipta, lisensi dan wajib lisensi wajib, pelanggaran hak cipta, ketentuan pidana. Yang pertama yaitu ruang lingkup hak cipta. Apa sih itu hak cipta? Hak cipta adalah hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah, gagasan, atau informasi tertentu. Pemegang hak cipta ini adalah pihak yang menerima hak secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Karya kolektif didefinisikan sebagai sebuah karya seperti keterbitan majalah, antologi, atau ensiklopedia yang di dalamnya terdapat sejumlah kontribusi dan merupakan karya tersendiri dan independen. 5 ada penggadaian. Penggadaan adalah proses Penggandaan adalah proses perbuatan atau cara menggandakan suatu salinan ciptaan dan atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara. Ada yang keenam yaitu ada fiksasi. Fiksasi yaitu memiliki pengertian seperti perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun. Ketujuh yaitu ada fonogram. Fonogram adalah fiksasi suara, pertunjukan, atau suara lainnya yang tidak termasuk bentuk fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau ciptaan audiovisual lainnya. Yang kedelapan ada royalti. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Dan 9 yaitu ada lembaga manajemen kolektif. Lembaga manajemen kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan atau pemilik hak terkait. Ke-10 ada pembajakan. Pembajakan adalah penggandaan ciptaan atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Yang terakhir yaitu ada penggunaan secara komersial. Penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Bagian yang kedua yaitu ada fungsi dan sifat hak cipta.
Ciptaan dalam hubungan dinas. Hak ciptaan dalam hubungan dinas dengan pihak lain di tempat kerja dimiliki oleh penciptanya, kecuali ada perjanjian lain. Hak pencipta tetap berlaku jika penggunaan ciptaan melebihi hubungan dinas. Kedua yaitu ada badan hukum sebagai pemilik hak cipta. Badan hukum dapat dianggap sebagai pemilik hak cipta jika mereka mengumumkan ciptaan tanpa menyebut penciptanya. Hak ini berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Ketiga ada hak cipta atas potret. Potret tanpa izin tidak boleh diumumkan jika bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret. Potret yang memuat 2 orang atau lebih memerlukan izin dari semua yang terlibat. Perlindungan hak cipta untuk potret berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Selanjutnya yaitu ada hak ekonomi dan hak moral. Hak moral adalah hak yang melindungi pribadi atau reputasi pencipta dan melekat dalam diri seorang pencipta. Hak moral tidak dapat dipisahkan dari penciptanya karena berpribadi dan kekal. Hak moral diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 5 hingga Pasal 7. Sementara hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Bagian yang selanjutnya yaitu tentang hak terkait. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Bagian yang kelima ada ciptaan derivatif. Derivatif ialah suatu kontrak keuangan yang terjadi antara dua pihak atau lebih dari dua untuk memenuhi suatu perjanjian atas penjualan atau pembelian aset maupun komoditas tertentu. Bagian selanjutnya tentang pendaftaran hak cipta. Cara pendaftaran hak cipta. Pendaftaran ciptaan dapat diajukan secara elektronik maupun non-elektronik dengan pemohonan secara tertulis kepada Menteri, menyertakan contoh ciptaan, melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan, lalu membayar biaya pendaftaran atau pencatatan. Pendaftaran hak cipta melalui sistem elektronik. Yang pertama, masuk ke situs hakcipta.dgip.go.id. Yang kedua, lakukan registrasi akun, lengkapi data-data untuk mendapatkan password dan username. Yang ketiga, login menggunakan username dan password yang telah diterima melalui email yang didaftarkan. Yang keempat, pilih pengajuan pencatatan digital. Yang kelima, isi seluruh formulir sesuai dengan data-data yang dimiliki. Yang keenam, unggah data penduduk yang diperlukan. Selanjutnya dilakukan pembayaran PNBP. Yang kedelapan, DJKI akan melakukan verifikasi. Kesembilan, pencatatan ciptaan disetujui. Dan yang terakhir, cetak surat pencatatan penciptaan. Bagian ketujuh adalah tentang lisensi dan lisensi wajib. Lisensi ialah pemberian izin atau penyerahan hak atau sesuatu dari suatu pihak ke pihak lainnya untuk melakukan produksi atas suatu produk atau jasa tertentu yang sebelumnya telah dipatenkan oleh yang menciptakannya pertama kali. Pada lisensi wajib merupakan lisensi untuk melaksanakan paten yang dilaksanakan atas dasar keputusan Menteri. Pemohonan dan pemberian lisensi wajib diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2019 tentang tata cara pemberian lisensi wajib paten dan perubahannya pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2001. Bagian ke-8 tentang pelanggaran hak cipta. Masalah pembuktian dalam pelanggaran hak cipta, yaitu ada plagiarisme, sulit dibuktikan secara langsung, dan pelanggaran hak cipta sering terjadi dalam 2 tahap, yaitu ada peniruan dan ketidakizinan. Kedua, ada doktrin pemakaian yang layak atau fair use. Yang pertama di Amerika Serikat, doktrin fair use digunakan untuk tidak mengkategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Yang
kedua, beberapa variabel digunakan untuk menentukan fair use, termasuk tujuan pemakaian, sifat karya hak cipta, porsi yang ditiru, pengarahan ekonomis, dan alasan terdakwa. Selanjutnya, ada sifat pekerjaan dalam doktrin of fair use. Ada faktor ekonomi dan potensi pengaruh ekonomi menjadi penentu dalam doktrin fair use. Yang kedua, hubungan sifat pekerjaan dengan faktor ekonomi mempengaruhi penentuan fair use. Bagian ke-9 yaitu tentang ketentuan pidana. Ketentuan pidana merujuk pada aturan hukum yang mengatur sanksi atau hukuman yang akan dikenakan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindakan pidana. Yang pertama yaitu ada jenis hukuman. Ada 4 jenis hukuman. Yang pertama ada penjara, denda, hukuman mati, dan pembebasan bersyarat. Yang kedua ada unsur pidana. Unsur pidana yaitu unsur perbuatan, unsur subjektif, misalnya kesalahan atau kesengajaan, dan unsur objektif atau misalnya kerugian atau bahaya yang timbul. Ketiga ada jenis pidana. Jenis pidana ada 2, yaitu ada pidana pokok seperti penjara, denda, dan lain-lain. Dan kedua yaitu ada pidana tambahan seperti pengawasan, pembatalan izin, dan lain-lain. Baiklah, mungkin itu saja materi yang saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.